Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Mata Dewa. Xiuyan mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Li Bei mengangguk. Setan-setan ini tidak dapat menyerap ki asal, dan banyak orang kuat yang memasuki tempat ini dibunuh oleh iblis abadi. Ki asal yang tersisa di ruang ini dikumpulkan menjadi mata air yang berisi ki asal dewa dan cukup murni. Xiuyan mengerutkan kening ketika mendengar ini, seolah-olah dia tidak berpikir bahwa tempat ini benar-benar diberkati. Namun, mata yang berasal dari dewa ini tersebar di berbagai tempat di benua patah dan agak sulit menemukannya. Sebelumnya, ada iblis yang menghalangi mereka, tetapi sekarang iblis abadi telah dipenggal kepalanya oleh Yang Mulia. Di sana tidak ada bahaya di sini, tapi kita bisa berbuat lebih banyak di sini. Tinggallah sebentar. Kulit Li Bei juga jelek saat ini, dan energi iblis menembus ke dalam tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Xiuyan mengangguk. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Sebelum Xiuyan membunuh iblis abadi, tempat ini sangat berbahaya. Bahkan jika ada mata dewa yang didambakan, tidak ada yang berani membobolnya untuk menyerapnya. Tapi sekarang, setelah iblis abadi terbunuh, iblis yang tersisa menghilang. Jadi Xiuyan bisa melakukan apapun. Iblis abadi adalah metrik, dan mereka terhubung ke metrik dalam kehidupan. Oleh karena itu, setelah iblis abadi dimusnahkan, mereka tidak akan dapat bertahan hidup secara mandiri. Dan tidak ada lagi iblis di tempat ini. Hanya beberapa bentuk kehidupan yang awalnya ada di ruang ini yang tersisa. Dan di antaranya adalah ribuan hantu yang ditemui Xiuyan saat pertama kali masuk ke sini. Aku tidak tahu sudah berapa lama tidak ada yang masuk ke sini. Selain mata dewa, ada juga beberapa harta alam dan duniawi yang tak terduga. Kamu bisa mencari beberapa di antaranya. Lanjut Li Bei, dan mata Xiuyan juga bersinar. Segera Xiuyan membiarkan Sun Er dan yang lainnya yang di cincin penerimaan keluar darinya saat ini. Karena sudah tidak ada bahaya di sini. Tetapi ini adalah harta kultivasi yang luar biasa. Dan semua orang dapat menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, ruang di sini sudah diambang kehancuran. Ditambah dengan pertempuran sengit sebelumnya, aku khawatir tempat ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Xiuyan melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Semuanya cepat, ada banyak keberuntungan di sini, dan kita semua mencarinya secara terpisah." Hei, ini benar-benar pelepasan yang langka, jadi aku akan mengambil langkah dulu. Momen ini tidak terkecuali, satu orang menghilang di hadapan semua orang. Jiansu dan Wusen juga bubar secara terpisah, mencari mata dewa. Jelas mereka tidak ingin melepaskan keberuntungan ini. Orang-orang lain tidak berencana untuk mencari sendirian, tetapi berencana untuk mengikuti Xiuyan tentu saja. Untuk Sun Er, Xiaoqi, dan Ding Yue, mereka lebih lemah, dan Xiuyan tidak akan membiarkan mereka mencari sendirian. Energi jahat di tubuhmu telah menembus jauh ke dalam tulangmu. Apakah ada cara untuk menghilangkannya? Xiuyan memandang Li Bei dan Wu Tianyu yang mengerutkan kening. Keduanya masih bertahan, tapi terlihat jelas bahwa mereka sangat tidak nyaman. Tidak masalah, kita akan menemukan caranya. Li Bei tersenyum kecut dan segera duduk bersila, mencoba untuk menghilangkan energi iblis di tubuhnya. Jika Xiuyan benar-benar datang terlambat, Li Bei dan Wu Tianyu mungkin akan dimurnikan menjadi setan. Melihat Li Bei yang sedang duduk bersila
dengan ekspresi pahit di wajahnya, Ki Asal berjalan dengan gila-gilaan. Sepertinya efek mengusir setan tidak baik. Biarkan aku mencoba. Bisakah aku membersihkannya untukmu? Xiaoyan menatap kedua orang itu yang kesakitan dan berkata, Yang mulia, bisakah ada jalan? Li Bei menatap Xiaoyan. Aku hanya bisa mencobanya. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Xiaoyan tidak berani memastikan. Setelah Li Bei berhenti, dia menggertakkan giginya. Energi iblis di tubuhnya sangat menyakitkan. Bahkan Wu Tianyu ditutupi keringat dingin. Wu Tianyu mengenakan baju besi dalam yang sederhana. Dan terlihat bahwa energi iblis telah menembus ke dalam darah dari tubuhnya. Wu Tianyu jarang berbicara. Dan dia tampaknya berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Li Bei. Oke, terima kasih banyak. Li Bei mengangguk. Dia telah mencoba banyak metode, tapi tidak satu pun dari mereka bekerja dengan baik. Alasan mengapa Li Bei sedikit lebih baik daripada Wu Tianyu adalah karena tubuh Li Bei memiliki keberadaan yang asli guntur, yang memotong semangat dengan jantung guntur. Kalau tidak, saya khawatir situasi mereka berdua akan serupa. Bibir Wu Tianyu menjadi gelap dan kulitnya menjadi hitam. Dia sudah terlihat seperti setan. Energi jahat ini seperti racun. Jika kamu tidak menyingkirkannya, aku khawatir kamu juga akan menjadi setan yang tidak masuk akal. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan cemas. Segera, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, dan nyala api yang tak bisa dipadamkan menari-nari di telapak tangannya. Ada 3 jenis api hati, dan Xiaoyan dapat memilih salah satunya. Mungkin ada rasa sakit, kalian harus bertahan. Xiaoyan berkata, Li Bei siap secara mental. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan api yang tak bisa dipadamkan keluar, dan api hitam membungkus Li Bei di dalamnya. Pada saat berikutnya, seluruh dunia besar Xinji terdengar suara raungan kesakitan Li Bei. Binti-binti api dari api abadi memanjat kulitnya, dan api abadi mengalir ke tubuh Li Bei, dan pembuluh darah serta tulangnya. Api abadi menyapu setiap inci di tubuhnya. Diiringi oleh lolongan Li Bei yang menyakitkan, suaranya sangat tragis. Tetapi setelah beberapa saat, aliran energi iblis perlahan naik dari atas kepalanya, dan energi iblis dengan cepat diusir oleh api yang tidak dapat padam. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Jeritan Li Bei akhirnya berhenti. Dia memandang Xiaoyan dan ingin berterima kasih padanya. Tetapi saat berikutnya, dia memutar matanya dan langsung pingsan. Tetapi energi jahat di tubuh Li Bei benar-benar dikeluarkan oleh Xiaoyan menggunakan api yang tidak bisa padam untuk mengusirnya. Kakak Wu Tianyu, apakah kamu siap? Xiaoyan memandang Wu Tianyu yang diam di samping dan yang terakhir membuka matanya. Matanya dipenuhi oleh energi iblis dan setengahnya menjadi hitam. Terima kasih. Tapi Wu Tianyu tidak melakukannya yang belum kehilangan akal sehatnya. Hanya saja suaranya sudah agak serak. Xiaoyan mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, nyala api yang tak terpadamkan menyelimuti Wu Tianyu. Nyala api hitam menyala berkobar. Rasa sakit seperti ini tak terbayangkan oleh orang biasa. Daging dan darah sepertinya terbakar, dan tulang-tulangnya tampaknya semakin meleleh, dan justru karena inilah Li Bei mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan juga memiliki kilasan kekaguman dalam dirinya, dan Wu Tianyu tidak pernah bersuara. Apalagi mengeluarkan energi iblis di tubuh Wu Tianyu butuh waktu sedikit lebih lama. Tapi untungnya, Xiaoyan akhirnya membantu mereka berdua menyingkirkan energi iblis yang sulit di tubuh mereka. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang mulia cukup panggil saya Wu Tianyu. Saat ini, Wu Tianyu membuka matanya, mengungkapkan kelelahan tak berujung di matanya. Tapi bisa dilihat dari matanya bahwa dia telah mencapai batasnya. Ya, istirahatlah yang baik. Xiaoyan mengangguk dan melihat ke sisi lain. Li Bei sudah mendengkur seperti guntur tidur nyenyak. Ayo pergi, mari kita juga mencari mata dewa. Keberuntungan seperti ini tidak boleh dilewatkan, kata Xiaoyan, dan kemudian membawa semua orang ke benua yang rusak ini untuk menemukan mata dewa seperti yang dikatakan Li Bei. Lautan mata air spiritual yang besar muncul di depan semua orang, dan mereka semua membuka mulut karena terkejut. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya di alam besar Xingji tidak tahu. Ketika mereka masih berkultivasi, jumlah alam besar Xingji telah meningkat dari 4 bahtera haus benih menjadi lebih dari selusin. Pintu masuknya telah dikelilingi saat ini. Ada beberapa hantu roh berkumpul di bahtera yang haus benih di lautan ketiadaan. Bahkan, jika mereka hanya berdiri di sini, mereka dapat merasakan aura kuat yang terpancar dari mereka. Pang Pang Hai, kamu bilang aku akan memanggil mereka semua. Musuh macam apa yang layak untuk pertarungan sebesar itu? Seorang pria jangkung dengan wajah tampan awalnya, tetapi karena dia tidak memiliki pupil di matanya, terlihat seperti pria menakutkan. Yoji, jangan khawatir. Kali ini kita harus berhati-hati dengan lawan kita. Mereka tidak mudah, kata Pang Pang He dengan serius. Hantura bernama Yoji mencibir dengan jijik ketika mendengar kata-kata itu dan berkata dengan marah. Setiap kali kamu menggertak, itu hanya sampah, membuang-buang waktuku. Kali ini berbeda. Mereka membunuh Chao Ge dan Guan Er. Pang Pang He berkata dengan sungguh-sungguh. Sekelompok hantu roh yang sedikit tidak setuju pada awalnya menatap Pang Pang He dengan heran setelah mendengar kata-kata itu. Oh, ada hal seperti itu. Aku ingat Chao Ge dan Guan Er cukup kuat. Guan Er adalah yang terkuat di tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 8. Apa alasan bisa membunuh mereka berdua? Wanita tinggi dan ramping, bibir merahnya yang lembab, seksi, dan menawan, dan jubah pendek setinggi dadanya, semakin memperlihatkan sosoknya. Rinciannya masih belum diketahui, tetapi satu hal yang dapat dikonfirmasi, mereka tidak memiliki Dewa Petarung Bintang 9. Pang Pang He menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lagi pula itu hanya pertempuran sebelumnya dan Pang Pang He tidak hati-hati menyelidiki. Tidak ada dewa pejuang bintang 9. Lalu dengan kekuatan Guan Er, seharusnya dia tidak mungkin dibunuh. Sepertinya dia memang menghadapi musuh yang kuat kali ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa mereka berdua tidak berguna. Mereka bisa dibunuh tanpa dewa pejuang bintang 9. Benar-benar memalukan bagi rumah surgawi. Yoji melipat tangannya dan wajahnya muram. Tapi dia juga sedikit tertarik saat ini. Kali ini saya merasa tidak biasa kalian berempat. Kalian semua telah menembus puncak dewa pertarungan bintang 8. Dan bersamaku, aku dapat memastikan bahwa dia dapat ditangkap atau dibunuh kali ini. Pang Pang He berkata perlahan. Keempat hantu roh yang berdiri di depannya, semuanya telah mencapai puncak dewa pertarungan bintang 8 dan memiliki lebih dari 400 juta asalki latar belakang. Alasan mengapa mereka mendengarkan Pang Pang He adalah karena kekuatannya adalah 1 poin lebih kuat dari mereka semua. Dan dia adalah orang yang sangat kuat di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 9. Setelah membunuh mereka, saya akan melaporkan mereka ke rumah surgawi. Dan penghargaan pasti tidak akan hilang dari Anda.
Pang Panghe memandang keempat orang itu, dan dia masih harus menggambar kue besar untuk semua orang terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan berdiri dan menonton. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk sedikit. Silakan, jika mereka terbunuh, istana surgawi akan mengambilnya. Tapi semua orang juga mengerti bahwa setelah perintah tugas dikeluarkan oleh rumah surgawi, mungkin bukan giliran mereka di minoritas. Kalau begitu, kita semua menunggu di sini. Wanita bernama Sayo memiliki sosok yang anggun, tetapi mata putihnya memancarkan pesona yang aneh. Yoji berkata dengan dingin, jelas sangat menolak memasuki dunia sunyi ini. Apa maksudmu? Kita hanya menunggu di sini. Mata indah Sayo berkedip, dan dia jelas merasa bahwa menunggu di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan apakah mereka masih hidup? Jika mereka telah mati di dalam, bukankah kita akan membuang-buang waktu di sini? Pang Panghe sedikit mengernyit dan segera melihat ke arah bawahan di Bahtera. Kalian berlima, masuk dan selidiki. Pang Panghe menunjuk ke 5 bawahan dan berteriak dengan tegas. Setelah keluar dan mendapatkan informasi mereka, akan ada hadiah. Mereka berlima tiba-tiba terlihat getir, namun mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa menuruti perintah Pang Panghe. Lubang cacing luar angkasa ini telah terdistorsi, dan Bahtera biasa mungkin akan hancur berkeping-keping sebelum tiba. Anda harus mengatur Bahtera haus benih untuk memasuki dunia itu. Sayo melihat ke lubang cacing yang terdistorsi dan berkata, Pak Panghe berhenti lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahtera pecinta benih sangat berharga dan cukup sulit untuk dibuat. Dia juga takut tidak akan ada pengembalian. Saya punya tugas lain, tapi saya tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Yoichi mengerutkan bibirnya. Jelas dia tidak menganggap masalah ini pantas. Jika dia benar-benar sedang menunggu kelinci, dia tidak tahu kapan dia akan pergi. Pang Panghe menggertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain setuju dan mengirim Bahtera pecinta benih ke dalamnya untuk menyelidiki situasinya. Setelah Anda masuk, jika Anda menemukan sesuatu, segera laporkan kepada saya. Pang Panghe menasihati, dan mereka berlima tidak punya pilihan selain mengepalkan tangan dan mengatakan ya. 14,5 juta, 15 juta. Semua orang melihatnya, Xiaoyan, kecuali Yueli. Sisanya orang-orang duduk bersila di mata air spiritual besar. Dan sumber energi ilahi diserap oleh semua orang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di sisi lain, Xiaoyan sekali lagi memiliki pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia menelan buah roh sumber dengan mulut besar. Dan buah roh sumber mengamuk dengan gila-gilaan. Fondasi meningkat dengan kecepatan gila, tetapi peningkatan ini hanya sementara, dan belenggu masih muncul. 15,5 juta. Ada masih kurang dari 1,5 juta untuk menerobos ke puncak dewa petarung bintang 6. Xiaoyan menggertakkan giginya. Kecepatan kondensasi di lautan bintang jelas melambat secara bertahap. Tapi Xiaoyan tidak menyerah dan terus menggertakkan giginya. Meskipun kecepatannya melambat, selama dia masih memadat, Xiaoyan tidak akan menyerah. Saya tidak tahu mengapa lautan bintang ganda, kecepatan Xiaoyan memadatkan bintang-bintang tampaknya sedikit lebih lambat daripada dewa pertempuran biasa. Mungkin itu karena kondensasi satu bintang Xiaoyan sebenarnya setara dengan kondensasi 2. Meskipun kecepatan kondensasi melambat, Xiaoyan masih menyerap dengan panik terlepas dari segalanya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba mandek dan kemudian menyebar ke sekitarnya. 16 juta. Akhirnya tercapai.
puncak dari dewa petarung bintang 6. Xiaoyan membuka matanya, dan matanya meledak dengan kecemerlangan, merasakan perasaan nyaman setelah terobosan.